Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Sari. Saya di sini akan mempresentasikan tentang belanja negara atau pengeluaran negara. Di sini dalam memenuhi tugas mata kuliah Keuangan Publik Islam. Dosen saya adalah Sri Rahma SEME. Baiklah, kita langsung saja ke slide pembahasan ya. Di sini pasti kalian bertanya-tanya ya, kok negara bisa belanja gitu? Bukan hanya kita saja sebagai manusia yang bisa belanja ya, negara juga bisa belanja. Yang pertama itu belanja negara itu dalam bentuknya yaitu hibah. Hibah di sini adalah sebuah pemberian dalam bentuk uang, barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain secara cuma-cuma. Di sini bukan hanya cuma-cuma ya, karena sudah diatur dalam undang-undang. Terus yang kedua ada subsidi. Pasti kalian sudah mengenal apa yang namanya subsidi ini ya. Subsidi itu ada subsidi BBM, dan sekarang yang kalian nikmati adalah subsidi kuota dari Kementerian Pendidikan. Subsidi di sini adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Terus yang ketiga itu ada modal, ada bunga. Bisa kalian baca sendiri di slide ini. Terus kita lanjut ke slide selanjutnya tentang pengeluaran negara atau belanja negara. Di sini menurut Sadono Sukirno, pengeluaran pemerintah atau government expenditure adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Jadi gunanya belanja negara itu untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara setiap tahun. Contohnya dokumennya ada APBN itu untuk nasional dan APBD untuk daerah atau regional. Pengeluaran negara atau belanja negara itu ada karena adanya kegiatan pemerintah. Jadi belanja negara itu digunakan untuk melakukan tujuan dari pemerintah tersebut, yaitu untuk kemakmuran dan keamanan dalam masyarakat. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan pemerintah seperti infrastruktur dan semacamnya itu, maka negara akan memiliki pengeluaran yang semakin besar. Jadi tujuannya tersebut agar menggunakan barang dan jasa dengan berbagai bentuk termasuk uang. Jadi fungsi inilah yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah. Secara singkat dapat kita pahami bahwa belanja negara atau pengeluaran negara itu untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesetaraan rakyatnya. Di sini saya akan membahas tentang teori dalam pengeluaran pemerintah, yaitu ada teori makro dan teori mikro. Sebelumnya kita sudah belajar tentang ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro itu ada secara keseluruhan atau agregat, yaitu ada 3 teori di sini. Yang pertama, model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Di sini saya akan jelaskan bahwa di sini menurut Rostow dan Mugreb atau ahli ekonomi Rostow dan Mugreb, di sini ada 3 tahap dalam pembangunan pengeluaran pemerintah di sini. Yang pertama itu adalah tahap awal, yang kedua tahap menengah, yang ketiga tahap akhir. Terus yang kedua, hukum Wagner. Hukum Wagner di sini mengenai perkembangan aktivitas pemerintah. Yang kedua itu hukum Wagner ini dia mengatakan bahwa dalam suatu perekonomian itu pendapatan per kapita itu meningkat. Secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Jadi ini ada kurvanya dalam pengeluaran pemerintah GDP dan waktunya juga. Terus yang ketiga itu ada teori Vygotsky dan Weismann. Di sini mereka mengatakan bahwa pemerintah itu senantiasa berusaha untuk memperluas pengeluaran, sedangkan masyarakat itu tidak mau membayar pajak. Jadi semakin besar untuk biaya pengeluaran pemerintah, semakin besar juga pajak tersebut. Namun di sini pemerintah melakukan pengeluaran semakin besar, tapi masyarakatnya tidak mau membayar pajak. Terus yang kedua ada teori mikro. Di sini ada 2 teori mikronya. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik. Yang kedua, menganalisis faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Di sini saya akan membahas tentang penentuan permintaan. Seorang individu itu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi permintaan itu tidak akan efektif akan barang tersebut atau pemerintah dan pihak swasta itu tergantung pada kendala dan anggaran atau budget constraints. Di sini permintaan itu akan ada kalau ada anggaran gitu. Yang kedua adalah menganalisis faktor mempengaruhi tersedianya barang publik.
Di sini barang atau publik itu yang disediakan oleh pemerintah dan ditentukan oleh politisi yang memiliki jumlah barang atau jasa yang dihasilkan tersebut. Jadi perkembangan faktor pengeluaran negara itu ada 4. Yang pertama itu perubahan permintaan akan barang publik. Yang kedua, perubahan dari aktivitas dalam kombinasi. Yang ketiga, perubahan kualitas barang publik. Yang keempat, perubahan harga-harga barang publik tersebut. Oke, di sini ada contoh-contoh menurut jenis-jenis pengeluaran negaranya. Itu saya ambil dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menetapkan klasifikasi jenis belanja negara itu ada 8. Yang pertama, belanja pegawai. Itu misalnya dari pegawai honorer, PNS dan pensiunan, itu mengeluarkan uangnya itu adalah negara. Yang kedua itu belanja barang, itu bisa dari kesehatan, pendidikan, BPJS dan segala macamnya itu. Sedangkan yang ketiga itu ada belanja modal, yaitu menambah aset negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Yang keempat, pembayaran utang, yaitu ada utang dalam negeri dan utang luar negeri. Yang kelima, subsidi. Subsidi ini bisa ada subsidi BBM dan subsidi kuota yang kita rasakan sekarang. Yang keenam, bantuan sosial. Bantuan sosial ini misalnya dalam pandemi COVID-19 ini ada bantuan sosial, yaitu bantuan tunai dari pihak Kementerian Sosial, yaitu 600 per bulan. Terus hibah ini sudah saya jelaskan sebelumnya, dan belanja-belanja lainnya. Maksud dari undang-undang ini adalah semua kewajiban pemerintah pusat diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Jadi belanja negara itu merupakan pengeluaran kas umum negara yang dapat mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang tidak akan mendapatkan pembayaran kembali. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau negara pengeluaran pemerintah atau government expenditure dibedakan menjadi 2. Pengeluaran yang dimasukkan sebagai belanja dan pengeluaran yang dimasukkan sebagai pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pemerintah itu ada 2 ya, di sini kita jelaskan. Yang pertama, belanja negara. Belanja negara itu ada belanja pemerintah pusat yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu adalah belanja pegawai, hibah, barang modal dan pembayaran bunga, utang, subsidi dan lain-lain. Sedangkan belanja pemerintah daerah ini dari pihak daerah, provinsi, kabupaten dan setingkatnya, dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Sedangkan yang kedua ada pengeluaran pembiayaan. Di sini ada pengeluaran pembiayaan ini ada 3. Pengeluaran untuk obligasi pemerintah atau surat utang pemerintah, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, dan pembayaran lain-lain. Oke, di sini kalian pasti sebagai just information for you, tema kebijakan fiskal 2020 APBN 2020 ini saya ambil dari Kementerian Keuangan.government.id. APBN untuk akselerasi daya saing. Yang pertama itu ada 3 ya di sini. Yang pertama, mobilisasi pendapatan negara untuk menarik investasi dan mendorong daya saing. Yang kedua, kebijakan belanja negara yang berkualitas. Yang ketiga, pembiayaan yang kreatif dan mitigasi risiko. Ini adalah sebagai tahap jangka menengah untuk menuju pencapaian visi Indonesia tahun 2045, yaitu Indonesia menjadi negara maju. Di sini saya ada dari tingkat kemiskinan, ketimpangan dan lain-lain. Setiap tahunnya Indonesia mengalami penurunan tingkat kemiskinan, sedangkan proyeksi tahun 2019 dan 2020 ini belum terrealisasi atau belum terancang, baru masih dalam rencana. Yaitu rencana tahun 2020 9,0% sampai 8,5% itu penurunan tingkat kemiskinan. Sedangkan tingkat ketimpangannya ini tahun 2020 itu ada 0,380 sampai 0,375. Tingkat pengangguran. Pemerintah akan terus mendorong perluasan dan kualitas pendidikan serta peningkatan sektor formal untuk meningkatkan kesetaraan tenaga kerja. Dan tahun 2020 proyeksi dari pemerintah dalam APBN 2020 ini yaitu 5,0% dan sampai 4,8%. Namun menurut Kementerian Keuangan, di sini saya akan jelaskan kembali, tingkat pengangguran dalam APBN 2020 ini tidak akan terrealisasikan karena mengingat kita dalam pandemi COVID-19, maka banyak anggaran-anggaran yang misalnya dalam pajak dalam belanja negara ini sudah mendapat 2 kali revisi dari Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani.
Dan ini tidak akan tercapai karena adanya COVID-19 dan juga banyaknya PHK dari pihak perusahaan. Jadi, untuk tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan, tingkat pengangguran akan semakin bertambah. Proyeksi 2020 untuk mengurangi tingkat kemiskinan ketimpangan ini tidak terrealisasi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit.